Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Ibnu Aqil. Jadi kita akan baca dulu muqaddimah beliau, kemudian kita akan baca penjelasan i'rabnya yang ada di bawah. Kata beliau, qala Muhammadun, telah berkata Muhammad. Nah, Muhammad di sini adalah Shahibul Alfiyah, yaitu pengarang kitab Alfiyah. Pengarang kitab Alfiyah yang telah masyhur dengan Alfiyahnya dan yang telah masyhur dengan barokah Alfiyahnya. Huwa ibnu Malikin, beliau ini adalah putranya Malik. Tetapi kalau kita lihat nasabnya kemarin yang sudah kita baca, ternyata Malik ini bukan nama ayahnya, tetapi Malik ini adalah nama kakek buyutnya. Nama ayahnya adalah Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Malik. Nah, Muhammad bin Malik ini, beliau ini lahir di daerah Jayan, sebuah wilayah yang ada di daerah Andalus. Nah, ketika beliau masih berada di daerah Andalus, beliau ini masih bermadzhab Malik. Tetapi ketika beliau ini sudah pindah di Damaskus, beliau berpindah madzhab menjadi madzhab Syafi'i. Nah, apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Malik? Kata beliau, Ahmadu Rabbillaha khaira malikin. Aku memuji Tuhanku, yaitu Allah, khaira malikin, sebaik-baik zat yang memiliki. Musalliyan ala nabiyil mustafa, hal keadaanku adalah orang yang bersolawat alan Nabiil Mustafa, atas Nabi yang terpilih, wa alihi, dan bersolawat juga kepada keluarga beliau, al-mustakmilina syarafa, yang mana keluarga Nabi adalah orang-orang yang menyempurnakan kemuliaan. Nah, kita lihat penjelasan i'rabnya yang ada di bawah. Kita baca nomor 1. Qala, ini adalah fi'lun madin. Ini adalah fi'il madhi. Kemudian Muhammad ini menjadi fa'ilun, menjadi fa'il. Jadi qala ini adalah fi'il madhi, Muhammad menjadi fa'ilnya. Kemudian huwa itu mubtada'un, menjadi mubtada'. Kemudian ibnu itu menjadi khabar mubtada, kemudian malikin itu menjadi mudhofun ilaih. Jadi qala itu fi'il madhi, Muhammad itu fa'il, kemudian huwa itu mubtada, kemudian ibnu itu adalah khabar mubtada, kemudian malikin itu menjadi mudhofun ilaih. Kemudian kata beliau, wa kana haqqubni ayyakuna na'tan li Muhammadin, dan adalah haknya ibn itu ayyakuna, adanya lafadz ibn itu adalah na'tan, sebagai na'at atau sebagai sifat li Muhammadin, bagi lafal Muhammad. Jadi seharusnya lafadz ibnu itu menjadi na'at atau menjadi sifat bagi lafal Muhammad. Walakinahu, akan tetapi beliau Ibnu Malik, beliau ini qata'ahu, memutus lafadz ibnu anhu, dari lafal Muhammad, yaitu diputus dengan huwa. Wa ja'alahu, dan beliau menjadikan ibnu itu menjadi khobaron, itu menjadi khobar li dhamirihi, bagi dhamirnya. Jadi seharusnya haknya lafadz ibnu itu adalah menjadi na'at atau menjadi sifat bagi lafal Muhammad.
tetapi karena beliau memutus ibnu dari lafal Muhammad dengan dhamir huwa, sehingga lafal ibnu itu menjadi khobar dari huwa. Wal aslu pada dasarnya anna dzalika, yang demikian itu memutus naat dari man'utnya. Dalam contoh di sini adalah ibnu diputus dengan lafaz Muhammad. Pada dasarnya yang demikian itu innama yajuzu, hanya saja yang demikian itu diperbolehkan itu idza kanal man'ut, apabila adanya man'ut itu makluman, itu bisa diketahui bidunin na'ti, dengan tanpa na'at, haqiqatan awit ti'aan, baik secara hakikat ataupun secara dugaan. Jadi memutus na'at dengan man'utnya itu boleh, tetapi syaratnya man'utnya itu harus bisa diketahui dengan tanpa na'atnya. Nah, di sini man'utnya itu nggak bisa diketahui dengan tanpa na'at, karena nama Muhammad itu banyak. Muhammad yang mana? Jadi ketika Muhammad itu belum diberi na'at, maka Muhammad itu belum jelas Muhammad yang mana. Nah, ketika Muhammad tadi diberi na'at, yaitu Ibnu Maliki, nah baru Muhammad tadi itu menjadi jelas, yaitu Muhammad itu adalah putranya Malik. Jadi memutus na'at dengan man'utnya itu boleh, selama man'utnya itu bisa diketahui dengan tanpa na'atnya. Kama annal asla, sebagaimana bahwasannya pada dasarnya annahu, bahwasannya idza quti'an na'tu, apabila na'atnya itu diputus, an ittibaihi, dari mengikutinya na'at, liman utihi, dari kepada mengikuti man'utnya, fi i'rabihi, di dalam i'rabnya, itu yungzor, itu perlu dikaji lagi. Fiddai, di dalam faktor yang mendorong ilahi, kepada memutus na'at tadi. Fa in kanat na'tu, fa in kana na'tu limadhin au dhammin wajaba hadful amil. Maka ketika na'atnya itu tujuannya adalah untuk memuji atau untuk mencela, maka wajaba hadful amil, wajib membuang amilnya. Jadi ketika na'atnya itu tujuannya itu adalah untuk memuji atau untuk mencela, maka wajib membuang amilnya. Wa in kana li ghairi dzalika, jika adanya na'at itu untuk selain itu, untuk selain memuji dan untuk selain mencaci atau mencela, maka jaza hadful amil, maka boleh membuang amil, wa dzikruhu, dan boleh juga menyebutkan amil. Wal jumlatu huna, dan adapun jumlah di sini wahya, yaitu adalah jumlah qauluhu huwa ibnu Malik, itu perkataan huwa ibnu Malik, itu laisat limadhi wala lidham. Jadi perkataan musannif, yaitu perkataan Muhammad, itu adalah Ibnu Malik. Jumlah tersebut itu bukanlah untuk madah, bukan untuk memuji, wala lidham, dan bukan juga untuk mencela. Bal hiya lil bayan, akan tapi jumlah tersebut itu untuk menjelaskan. Sehingga fayajuzu dzikrul amil, yaitu boleh menyebutkan amil, wawal mubtada, yaitu adalah mubtada. Wa idzan, dan jika demikian, fala ghubara, maka tidak ada keraguan
ala ibaratin nazim, atas ibaratnya nazim, haitsu dzikrul amil wa huwa mubtada, di mana menyebutkan amil yaitu adalah mubtada, wal jumlah minal mubtada, dan adapun jumlah daripada mubtada wal khobar, jumlah mubtada khobar yaitu huwa ibnu Malik, itulah mahallalaha minal i'rab, itu tidak ada mahal bagi jumlah tersebut minal i'rab. Mu'taridatan, karena menjadi penghalang, bainal qaul, antara qaul, wa makulihi, dan antara makulnya, makulu qaul. Jadi karena jumlah huwa ibnu Malikin itu adalah jumlah mu'taridah, yaitu jumlah yang menyela-nyelai antara qaul dan makul qaulnya, maka jumlah tersebut itu enggak ada i'rab baginya. Kemudian Ahmadu itu adalah fi'lun mudhari'un. Ahmad itu adalah fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fih wujuban takdiruhu ana. Kemudian Rabbi, kata Rabbi, Ahmadu Rabbillaha. Rabbi di sini adalah mansubun ala ta'zim. Ini dinasabkan atas ta'zim. Jadi sebenarnya i'rab Rabbi ini menjadi maf'ul bih dari kata Ahmadu Rabbi. Nah, tetapi karena kalau Tuhan itu dijadikan maf'ul bih itu kurang adab, sehingga di sini dikatakan Rabb itu mansubun ala ta'zim, yaitu kata Rabb itu dinasabkan karena untuk mengagungkan. Wa alamatu nasbihi, dan adapun tanda nasabnya Rabb itu fathatun muqaddaratun, itu adalah fathah yang ditakdirkan alama qabla ya'il mutakallim, atas harokat atau huruf sebelum ya mutakallim. Muni'a min zuhuriha, dicegah dari menampakkannya. Istighalu akhiril kalimah biharokatil munasabah, yaitu karena sibuknya akhir kalimat dengan harokah munasabah yang sesuai. Jadi karena huruf ba itu nyambung dengan ya mutakallim dan harokat yang sesuai dengan ya mutakallim itu adalah kasroh, sehingga tanda nasabnya kata Rabb itu adalah fathatun muqaddaratun, karena sibuknya akhir kalimat dengan harokat yang sesuai. Kemudian Rabb di sini sebagai mudhafun mudhaf. Kemudian ya mutakalim itu menjadi mudhafun ilaih. Ahmadu Rabbi. Nah, Rabb di situ menjadi mudhaf, kemudian ya mutakalimnya menjadi mudhafun ilaih. Mabniyun ala sukun fi mahali jar. Dimabnikan atas sukun dalam keadaan jar. Kemudian Allah, Ahmadu Rabbillaha. Allah ini posisinya menjadi atfu bayanin, menjadi ataf bayan li Rabb bagi kata Rabb, atau Allah di sini menjadi badalun minhu, atau Allah di sini menjadi badal minhu daripada kata Rabb. Mansubun bil fathati dhahirah, dinasabkan dengan fathah yang ditampakkan, yang zahir. Kemudian khaira, Ahmadu Rabbillaha khaira malikin. Khaira di sini adalah mansubun, dinasabkan bi amilin mahdzufin, dengan amil yang mahdzuf, yang dibuang, wujuban secara wajib, takdiruhu, takdirnya adalah amdahu. Amdahu khaira malikin, aku memuji kepada sebaik-baik zat yang memiliki. Wakil, dan ada yang mengatakan khaira di situ dinasabkan menjadi halun lazimatun, yaitu sebagai hal lazimah. Kemudian khaira ini menjadi mudhaf, kemudian wa malikin ini menjadi mudhafun ilaih.
khaira malikin, khaira menjadi mudhaf, kemudian malikin menjadi mudhafun ilaih. Kemudian wal jumlatu min ahmadu wa fa'iluhu wa ma ta'allaqu bihi minal maf'ulat fi mahallin nasbin maf'ulun bihi liqala. Dan jumlah daripada ahmadu rabbillaha ila akhirih itu semuanya dalam keadaan nasab menjadi maf'ul bih dari kata qala. Wa yuqalu dan dikatakan laha bagi jumlah tersebut itu maqulul qol daripada kata ahmadu tadi, daripada kata qala tadi. Jadi jumlah ahmadu rabbillaha ila akhirih itu dalam keadaan nasab menjadi maf'ul bih daripada kata qala atau menjadi maqul qol daripada qala. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.